wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Aksi Akbar dan Stikes Barul Ulum Insa. Sebuah ruang untuk berbagi inspirasi, pengalaman, dan pembelajaran tentang dunia kerja. Nah, kalian pernah mikir gak sih gimana nanti setelah kuliah, ataukah sesuai dengan ekspektasi atau malah jauh dari ekspektasi? Betul sekali. Nah teman-teman, untuk episode kali ini kita membahas tentang histori seseorang yang dulunya pernah menempuh pendidikan di kampus kita tercinta ini, tepatnya di Akbar dan Stikes Barul Ulum. Nah, kira-kira kali ini kita akan membawa tema apa sih, Kak? Apa ya? Nah, jadi tema kali ini adalah Dari kampus ke dunia nyata, perjalanan alumni menuju sukses. Dan pastinya dengan kami sebagai host, dengan saya Wahyuni dan juga rekan saya. Cindy Anissa Salsabila. Dan pastinya hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa yang datang jauh-jauh dari kota seberang. Siapa sih Kak kali ini? Narasumbernya siapa ya? Kepo kan? Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Siti Nurjana Eskepnes. Selamat datang, Ibu. Ya, Ibu selamat datang. Terima kasih atas kesempatannya sudah mau menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami yang pastinya hari ini akan berbagi cerita yang luar biasa ya Kak ya. Baik Ibu. Gimana nih Bu rasanya datang ke kampus tercinta lagi nih? Setelah masa lampau yang tahun berapa ya Bu? Kemarin terakhir ke sini. Terakhir ke sini masih sekitar 3-4 tahunan ya. Sudah lama sekali ya Kak ternyata. Iya, tapi sebelumnya sudah hampir 18 tahun kali ya. 18 tahun ya sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Banyak perubahan ternyata ya. Nah, baik Ibu, sebelum kita masuk ke perjalanan karir Ibu nih, jadi kita mau masuk ke flashback dulu lah, jauh-jauh dulu. Iya, karena sudah lama ya Kak ya. Benar. Kita Jadi kilas balik lagi lah masa lampau seperti apa nih bentuknya. Iya, keinget nih. Nah, Iya. jadi apa Bu yang melatar belakangi Ibu untuk memilih untuk Iya, kampus ini sebagai sebagai sebuah bagian dari perjalanan Ibu untuk mau menempuh pendidikan di sini. Apalagi zaman dulu itu kan masih banyak ya, sudah banyak kampus, tapi kenapa Akbar dan Stikes Barul Ulum ini menjadi pilihan Ibu kala itu? Pertama sih karena Akbar Barul Ulum ini tempatnya di lingkungan pesantren ya. Masya Allah. Yang pertama itu. Jadi mungkin harapan orang tua awalnya memang bukan pilihan ibu sendiri, kenapa ngambil ke kesehatan gitu ya. Jadi bapak terutama itu menginginkan supaya anaknya ada yang di kesehatan, tapi harus ada basicnya di pondok gitu. Yang imbang antara nanti dunia sama akhiratnya. Wah, gitu. Masya Allah, ya. Jadi waktu itu belum pertimbangan, ini Stikes Akbar ya, Akbar belum ada alumninya, itu belum jadi pertimbangan waktu itu. Yang penting di lingkungan pondok, itu yang pertama. Yang kedua, meskipun kita ndak full diajari untuk ilmu agama, paling ndak kalau wilayahnya banyak kita yang ngaji, nanti paling ndak kan kita ikut bau-baunya gitu, kecipratan gitu. Itu pertama, salah satunya aspek kuat kenapa beliau ini memilih Akbar dan Stikes Barul Ulum ini sebagai bagian dari perjalanan beliau dalam menempuh pendidikan. Betul. Ibu, selama Ibu menjadi mahasiswa di sini ya, Bu, tahun berapa itu Bu kira-kira? Ibu masuk tahun 2002. 2002. Iya, angkatan kedua. Masya Allah, itu tahun yang sangat lama ya Kak. jauh sekali Di dari zaman itu Ibu sebagai mahasiswa itu kira-kira pengalaman yang paling berkesan dan yang paling menantang itu apa Bu? Pastinya juga beda ya dengan mahasiswa zaman sekarang nih Kak ya. Ya pastinya kaget ya dengan ilmu-ilmu baru, ilmu kesehatan yang kita tidak dapat di bangku SMA. Dulu di MAN ya. Di MAN, jadi itu yang pertama, ilmunya pasti ilmu baru. Yang kedua, jauh dari orang tua, karena dari Madiun ke Jombang harus jauh juga. Terus yang ketiga, untuk zaman dulu belum ada nih kayak sekarang Google lah, mau apa kayak gitu, belum ada. Jadi kita ke puskesmas, di perpustakaan. Dulu ada perpustakaan di kampus tapi masih terbatas. Jadi kelilingnya waktu itu di perpustakaan di kabupaten waktu itu.
Itu. Pusat ya Kak? Iya. Dulu itu Kita orang nyarinya sekolah itu bener-bener belajarnya itu semangat banget ya kayak zaman sekarang. betul, dan kita sepeda motor jarang. Ibu enggak bawa sepeda motor Belum enggak ya? berarti, Bu, Belum. zaman itu. Angkot. Kayak gitu ya. 2002. Iya. Beda sekali dengan kita ya kak ya. HP ibu baru punya HP sekitar semester 3 angkatan 2 baru punya HP. Belum punya, masih telepon. Di depan itu dulu ada BP, terus ada teleponnya. Wartel kalau ya zaman dulu gitu. Wah berarti sangat Perjuangannya luar biasa ya Kak dibanding mahasiswa di zaman sekarang yang apa-apa tinggal copy paste dari AI gitu. Jadi teman-teman semuanya yang di luar sana sedang menempuh pendidikan, kalian tuh harus lebih semangat lagi untuk membaca gitu. Jadi karena dulu itu kan membaca aja susah ya Bu, untuk cari buku aja harus ke pusat kota dulu. Oke. Sekarang mah enak banget ya. Kita buka HP apa aja yang kita Semuanya pengen, ada. betul sekali. Nah dari teori-teori di kampus nih Bu, kan setelah kita teori di kampus itu kan ada pengalaman ketika kita praktek. Nah otomatis di sana pertama kali nih Ibu melakukan praktek langsung dengan pasien dan di lapangan langsung nih Bu. Jadi gimana Bu perasaannya pada waktu itu tuh? Kaget ya. Wow. Ibu praktek semester 3 waktu itu di Nganjuk. Pertama kali praktek ibu pingsan, tau gak kan? Itu karena apa Bu sampai bisa pingsan? Mungkin karena belum persiapan juga ya. Mungkin enggak sarapan, kaget dah. Pertama praktek tahu pasien gangren. DM gangren yang baunya sedap luar Masya biasa Allah, ya. iya pasti ya. Awal masuk lihat lukanya aja yang agak karuan guys. Habis itu wes enggak sadar, tahu-tahu sudah di bed. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berhadapan sama pasien yang notabene suku bahasanya itu yang Berbeda. Nah, temen ibu ada yang dari luar Jawa. Sempat kita itu cekcok gara-gara bahasa. Jadi, berbeda, yang salah komunikasi. pasien itu mintanya pareng tigan, ibu paham, mungkin endok, ya kan waktu itu. Nah, tapi temennya ibu itu is degan bukan. Nah, sampai kita berdebat dan akhirnya dipanggil di kepala ruangan internal waktu itu. Itu buat kita pegangan ya, nanti misalnya nanti ke pasien gitu harus benar-benar dicerna baik-baik gitu. Wah, ini jadi menjadi bekal buat kita nanti saat terjun ke rumah sakit, walaupun ini masih PKL tapi tetap mempersiapkannya sematang-matangnya gitu. Nah, ternyata pengalaman luar biasa sekali ya Kak. Apalagi sampai pingsan. Nggak expect sekali ya. Iya, malu-maluin gitu. Tidak Bu, itu kan sebagian perjalanan dari kita, perjuangan kita dalam menempuh pendidikan seperti itu. Nah Bu, dari cerita pengalaman yang ya lumayan sangat membuat kita tuh sadar harus lebih lagi mempersiapkan diri. Nah, jadi selama Ibu kuliah sampai Ibu lulus, apakah perjalanannya mulus langsung dapat lowongan pekerjaan atau ada lika-liku yang mungkin sangat buat Ibu tuh sampai sekarang masih terngiang-ngiang Bu? Kira-kira seperti apa Bu lika-likunya? Ya banyak sekali ya, enggak ada yang perjalanan yang mulus. Kayaknya di dunia enggak ada sih yang mulus. Kilat ya, Kak? Enggak ada. Pasti setiap tahap pasti ada ujiannya ya. Jadi Ibu lulus tahun 2004, 2005. Terus habis itu sempat beberapa kali masuk ke BP. Waktu itu kalau sekarang namanya apa ya? Klinik kalau ya. Kalau dulu kan balai pengobatan kayak gitu. Terus habis itu pernah di puskesmas juga. Jadi keliling-keliling dengan gaji yang cuma 100, 150 sudah pernah. Kemudian baru masuk di Rumah Sakit Caruban itu tahun 2007. Masuk dengan kontrak zaman dulu kontrak rumah sakit aja sampai dengan sekarang 2006 ya. Itu pun enggak langsung gitu. Ibu masuk tahun 2007 di ruang perina, di ruang bayi 3 tahun, habis itu 10 tahun di UGD sama di ambulan. Di ambulan ada ambulan emergensi yang ngambil misal kecelakaan, ambulan transport untuk yang ngerujuk atau gitu. Jadi kan harus ada perawatnya yang dampingi. Nah, itu sudah pernah. Kemudian di tahun 2020 alhamdulillah Ibu dipercaya untuk tugas belajar ke Solo. Alhamdulillah. Nah, karena waktu itu rumah sakit mau buka ruang hemodialisis, ruang cuci darah. Ya, ruang cuci darah. Jadi diberangkatkan 4 orang, 2 orang ke Solo, 2 orang ke Surabaya waktu itu. Kemudian
sampai sekarang ke ruang cuci darah. Sudah gitu. menjadi spesialis di bidang tersebut. Iya, Alhamdulillah. tidak mungkin dipindah-pindah kalau sudah di situ. sudah di ahlinya ya, jadi tidak mungkin dipindah ke ruang-ruang itu sudah Tidak tidak mungkin. diputar-panting lagi ya, Nggih, Bu. dan sudah tidak shift malam, wis sepul. Alhamdulillah. Iya, Sudah ada teman-teman, semua. jadi dapat kita simpulkan ya bahwa di dunia itu nggak ada yang kilat, nggak ada yang instan, Semuanya pasti ada. ada lika-likunya Betul. untuk sampai di tahap seperti Ibu Nurjanah seperti kali ini. Iya. Nah, Kalau boleh tahu nih Bu, kan ada bedanya pengalaman ketika kita di kampus dan sama Dunia di dunia kerja. kerja. Nah, pengalaman yang paling membedakan itu apa Bu? Di antara di kampus sama Pas kerja. praktek kampus dan praktek ketika sudah bekerja. Bu. Skill ya, menurut Ibu skill. Jadi kalau kita di kampus kita dihadapkan dengan mungkin dengan pantun, dengan patung ya, terus Belum kemudian manusia teori langsung, Ibu. belum dengan manusia langsung. Nah, itu nanti kita asahnya benar-benar asah itu kalau sudah di tempat kerja, di lahan kerja. Itu pun kalau misal baru setahun, 2 tahun, 3 tahun katanya belum deh. Yang paling gampang kayak nginfus, nusuk itu ya. Nusuk itu kalau misal di ruangan yang bangsal itu enggak kok menyepelekan ya. Kalau yang di ruang bangsal sampai yang di UGD mungkin lebih ahli nusuk yang di UGD. Nah, kayak gitu. Jadi menurut Ibu lebih ke skill. Kemudian yang kedua itu kayak misalnya respon time. Kalau misal kita teori, pasien misal datang dengan ini apa dulu yang dikerjakan kan teorinya ya kayak gini. Tapi kalau kita misal di UGD, yang satu berdarah-darah nangis. Nah yang satu itu misalnya pasiennya sama kecelakaan misalnya, tapi wis diem tok gitu. Kalau kita ndak skillnya bagus, kita mesti hebohnya kan yang pasien yang berdarah-darah. Iya, benar. Nah tapi kalau kita sudah terlatih, si berdarah aman kayak si berdarah aman gitu. Jadi kita lebih ke yang kok diem aja. Nah berarti nanti gitu kita latihannya dari gitu. skill penting sekali ya. Nah, buat teman-teman yang sekarang kuliahnya masih malas-malesan nih ya, jangan lagi deh, soalnya skill itu penting banget. Oke, sekarang nggak apa-apa, masih kuliah mungkin belum ngerasa ya Kak yang Ibu. Betul. Jadi nanti kalau udah kerja itu pasti sangat-sangat shock. Jadi dari sekarang yuk kita lebih semangat lagi kuliahnya, dan kita khususnya di dunia kesehatan, di keperawatan yuk lebih melek lagi tentang gimana kita praktik, apalagi nanti kita memegang manusia langsung, Iya, teman-teman. pasien langsung ya. Benar. Nah, dari pengalaman yang Ibu ceritakan, ternyata Bahrul Ulum ini, kampus ini tuh menjadi ruang buat Ibu menciptakan sebuah memahami teori, di sisi lain juga menyiapkan mental, serta sampai Ibu bisa profesional seperti saat ini ya. Betul sekali, dengan adanya praktik ini ya kita bisa langsung belajar di lapangan ya Bu ya. Dan itu menjadi bekal ya buat kita nanti di lapangan kerja ya Mbak ya. Betul sekali. Nah, Ibu, jadi menurut Ibu tuh apa dan Stikes Bahrul Ulum ini seberapa memori terbesar buat Ibu tuh seberapa berkesan gitu, apalagi bisa mewujudkan Ibu tuh seperti posisi Ibu sekarang. Luar biasa, sudah tidak bisa diungkapkan ya. Masya Allah, ikut terharu ya Kak. Apalagi Iya. kita masih penuh pendidikan di sini. Bener. Jadi yang dari belum bisa apa-apa, belum tahu apa-apa, dari tempat ini Ibu punya bekal Masya Allah. gitu. Jadi semoga nanti anak-anak ya, kalau saya manggilnya ndak adik-adik, anak-anak. Jadi anak-anak yang di sini belajar bener sungguh-sungguh. Amin. Wes, saya tahu sungguh-sungguh nanti supaya nanti pas di lahan kerja ndak angger nyoba, ndak angger pegang. Oh iya, waktu itu aku dijelaskan dosenku kayak ini. Jadi keinget. Gitu. Kita kalau kita mau kerja atau kita mau ke lapangan kan harus punya SIM dulu nih, harus punya ilmunya. Nah, kalau di sini nanti kita ilmunya asal-asalan gimana nanti? Soalnya yang kita hadapi itu adalah manusia, langsung. gitu ya, bukan benda-benda mati. Oke. Masya Allah, sangat prosesnya yang dilalui selama bangku kuliah itu sangat penting ya Mbak. sekali. Jadi kalau kita belajar tuh kita harus menemukan tempat belajar yang tepat ya, Dan Mbak. nyaman, yang pastinya nanti akan ke bawah sampai kita udah sukses, Benar. menjadi kesan tersendiri di memori kehidupan kita. Nah, teman-teman, jadi Akbar Stikes Bahrul Ulum ini menjadi ruang buat Ibu Nurjanah untuk menceritakan dari beberapa memori kehidupan beliau. Nah, jadi buat teman-teman yang sedang bingung mencari kampus
untuk menempuh pendidikan di bidang kesehatan. Nah, jadi teman-teman gak usah ragu lagi nih buat join di kampus kami. Benar sekali. Ayo. Karena pada akhirnya memilih tempat belajar yang komplit ya Kak, antara duniawi sama akhirat tuh tepatnya ya di sini nih Kak. Tadi yang seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Jannah di awal bahwa di Bahrul Ulum ini itu imbang teman-teman. Belajar teori dapat, praktiknya dapat, dan yang paling penting itu untuk jangka panjang itu akhirnya juga dapat. Karakternya juga dapat juga ya Mbak. Karakternya dapat. Benar. Nah, ini jadi pertanyaan banyak siswa ya Bu ya, mengenai apa nih Bu tantangan Ibu sebagai perawat di rumah sakit. Jadi tantangan apa Bu? Tantangan yang terbesar tuh tantangan seperti apa Bu ketika kita sudah di rumah sakit? Iya, sekarang itu kan perawat banyak ya Bu ya. Tuh. Lebih kembali ke perawat ya, enggak cuma perawat, ke masing-masing pribadi. Jadi untuk kita yang kita hadapi adalah makhluk hidup, sesama manusia, masuk sosial. Jadi kita dihadapkan dengan pasien-pasien yang notabene kompleks sekali. Beda-beda sekali. Jadi untuk menguji kesabaran kita itu tantangan paling besar untuk kita ya, untuk tenaga kesehatan. Bagaimana kita menghadapi pasien yang ndak karuan ya, kita harus tetap tenang, sabar, pura-pura sabar gitu. Ya lebih tepatnya gitu ya Kak, ya. Tetapi kita harus punya skill, punya kemampuan. Jadi empati yang diutamakan, empati kita bagaimana, terutama untuk misal ibu yang sekarang di ruang hemodialisis ya, ada ruang-ruang yang sudah final ya. Jadi tidak ada pengobatan selain cuci darah. Yang kita butuhkan bukan obat, yang kita butuhkan adalah empati kita. Itu tantangan terbesar kita sebagai tenaga kesehatan. Mungkin komunikasi yang paling utama, meskipun nanti obat kesekian lah, tapi kalau kita nanti perawatan dan komunikasi yang bagus dengan pasien, dengan keluarga, insya Allah itu nanti bisa jadi pengobat utama. Benar, gitu. Ternyata obat yang paling ampuh itu adalah komunikasi yang menjalar ke empati. Karena banyak sekali teman-teman yang kita lihat di luar sana, banyak perawat yang profesional, tapi saat memberikan pelayanan ke pasien itu hanya ala kadarnya, komunikasinya kurang, empatinya nggak ada. Seperti ibu itu. Jadi benar ya Kak, bahwa komunikasi itu penting. Jadi nomor satu tuh sebagai perawat yang paling penting adalah komunikasi dan empati. Perlu melatih komunikasi juga. Iya, percuma juga kalau kita jago di skill tapi empati kita nggak ada. Dan komunikasi bukan cuma dengan pasien loh ya, dengan sesama teman sejawat, sama perawat. Kemudian kita kan juga ada analis, ada dokter penanggung jawab. Itu kalau komunikasi kita nggak bagus ya maut akhirnya. Pasien lah yang jadi korban gitu ya. Jadi ladang amarah buat perawat. Nah, Ibu ngomong-ngomong soal dunia kerja nih, pastinya ada 1-2 di mana masa kuliah materinya itu tidak diajarkan, tapi malah waktu kerja itu ada muncul gitu Bu. Kira-kira itu apa ya Bu di bagian Ibu? Mungkin pernah di masalahnya? Di perkuliahan tidak pernah diajarkan, tapi dunia kerja malah muncul. Lebih ke komunikasi. Jadi di bangku kuliah kita cuma diajarkan komunikasi ya, misalnya komunikasi dengan pasien aja. Tapi kalau kita di kerja nyata, kita menghadapi dokter juga ya. Dokter kan ada banyak macam dan mereka punya trik masing-masing. Nah itu enggak ada loh teorinya di kampus, ya kan? Nah kayak gitu. Misalnya seperti itu. Itu dari pribadi masing-masing ya Bu ya. Betul. Nah, kalau semisal pencapaian, kita bicara tentang pencapaian Ibu saat ini ya Bu ya. Pencapaian apa nih Bu yang paling bisa Ibu berkesan dan bisa dibanggakan bisa sampai saat ini? Pencapaian Ibu alhamdulillah ya. Pokoknya alhamdulillah terus alhamdulillah ya, dengan jalan yang berliku-liku. Ibu beberapa kali untuk coba tes CPNS gagal juga. Tapi alhamdulillah dipercaya untuk disekolahkan dari rumah sakit tanpa biaya, gaji masih utuh. Ya, itu pencapaian yang luar biasa bagi Ibu. Ibu enggak pernah memimpikan yang waktu itu kuliah yang kayak gitu, yang serba sulit. Sekarang alhamdulillah wes udah ngesip, wes gak jaga malam, wes bisa ngurus keluarga gitu. Wes pencapaian bagi Ibu yang luar biasa, bisa mengamalkan ilmu yang Ibu dapat
kepada keluarga terutama ya, kepada keluarga, kepada masyarakat yang membutuhkan. Masya Allah, sampai terharu Kak ya saya dengarnya. Soalnya seumuran kita tuh masih jauh Kak jalannya Kak. Nah, dari cerita Ibu yang inspirasi sekali di dunia kerja nih Bu ya. Kita nih sebagai calon perawat masih duduk di bangku pendidikan. Nah, kira-kira apa sih Bu satu hal pesan dari Ibu yang perlu kita hindari agar tidak kita lakukan di dunia kesehatan saat terjun di dunia kerja nanti? Kita harus pegang yang namanya prinsip bahwa setiap yang kita lakukan ada Allah. Gitu ya. Itu yang harus kita. Jadi misal kita waktu kerja di ruang perinatologi, ruang bayi, kan tidak mungkin ditunggui bayi, keluarganya kan pasien juga bayi. Jadi misalnya kita gregetan atau tidak ada yang tahu kan. Nah, kalau kita ingat kita punya Allah, insya Allah bisa hati-hati gitu dalam setiap tindakan apapun gitu. Betul. Itu kenapa kok milihnya kok di Akbar Bahrul Ulum gitu. Kan diajarkan juga. Kenapa kalau di Akbar Bahrul Ulum Kita elemennya ada dua Kak ya. Gitu. Seimbang antara dunia dan juga pembahasan tentang akhirat. Jadi selain kita diajarkan tentang hablum minannas, di sini kita juga diajari tentang bagaimana hablum minallah. Nah, sebagai penutup nih Bu, mungkin ada pesan-pesan nih buat kita para mahasiswa, khususnya para mahasiswa Akbar Dastikes Bahrul Ulum Jombang yang sedang menempuh pendidikan di sini. Untuk kedepannya nih gimana Bu? Apa nih pesan-pesan? Pesan Ibu cuma satu, sinau sing tenanan. Belajar, tugas dikerjakan. Dengerin. Belajar, gunakan kesempatan di sini sebaik mungkin. Waktu itu mungkin Ibu sekolah gak beneran ya, kuliahnya gak asal ini. Jadi terlalu cupu atau terlalu perwes, pokoknya seadanya. Mungkin kalau dulu bisa maksimal, terus kemudian membina relasi dengan banyak teman, pengalaman yang banyak, insya Allah bisa lebih berhasil. Jadi pesannya cuma satu, usahakan dalam waktu belajar ini jangan sampai kecampuran dengan yang lain-lain. Fokus dulu belajar, fokus belajar. Sholat jangan sampai ditinggal, gitu ya. Nah, teman-teman tadi ya pesan buat kita sebagai mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, kuncinya satu teman-teman ya, belajar dan terus belajar apapun kondisinya. Tidak boleh ada kata malas. Iya benar nih, ingat-ingat tuh. Kapsak ya teman-teman, nggak boleh males. Nah, Ibu ini memasuki pertanyaan terakhir nih sebagai closingan. Nah, bila mana Ibu diberikan kesempatan nih nanti kembali ke masa lampau menjadi mahasiswa di sini, kira-kira Ibu pengen ngapain nih? Pengen belajar. Belajar sungguh-sungguh, pengen belajar sungguh-sungguh. Teman-teman lihat nih, yang udah jadi alumni aja pengen kembali buat belajar lagi. Nah, kita yang masih di sini aja malah nggak mau belajar. Malah malas-malas. Soalnya kalau sudah kayak sudah segini ya, sudah mama belajar ini terus nggak bisa otaknya. Ya sudah full, otaknya berpikirnya sudah full. Yang lain-lain. Jadi kalau sekarang ada kesempatan belajar sungguh-sungguh gitu. Nah, Masya Allah sekali ya perjalanan dan pengalaman yang diberikan Ibu pada hari ini. Nah, dari sini kita bisa belajar. Bukan seberapa cepat kita sampai ya, tapi seberapa bisa kita untuk terus belajar, terus tangguh dan terus berkembang dari kita yang kemarin ya. Ya, semoga juga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa menjadi benar-benar menjadi bekal buat teman-teman semuanya, jadi motivasi buat kita, buat teman-teman semuanya yang sedang menempuh pendidikan untuk lebih melek lagi tentang dunia pendidikan, lebih berkembang lagi ya pastinya. Baik. Nah, sekali lagi sebelum kita penutupan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu karena sudah mau menyempatkan waktunya yang super padat ini untuk hadir sebagai narasumber kita kali ini. Sama-sama. Dan teman-teman semuanya, kami sebagai host mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun perilaku sebagai host dalam episode kali ini. Dan dengan saya, ya betul, dengan saya Wahyuni dan juga rekan saya Cindy Anissa Salsabila. Sampai jumpa di podcast aksi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.